Bab 1011 menerima murid. Hahaha, ini benar-benar besar, hasilnya pasti lebih tinggi, ini benar-benar hebat, nanti kita masing-masing akan mengambil satu, dan membaginya secara merata. Ekspresi gilanya mengayunkan pisau dengan penuh semangat, seperti orang bodoh. Wei Donghai tercengang, dia terhuyung-huyung di udara, dan mencabut segenggam janggut lagi. Dia benar-benar bergegas langsung ke binatang hampa yang tidak memiliki pangkat, dan berkata dia akan membaginya secara merata. Anak ini mencari kematian. Melihat bahwa itu hanya beberapa kaki jauhnya, bayangan binatang hampa yang menakutkan menutupi langit. Wei Donghai sangat cemas sehingga dia hampir mengutuk. Namun, nyawa muridnya dalam bahaya, dia tidak peduli dengan janggut yang dicabutnya, matanya terbelalak, dan dia akan bergegas untuk menyelamatkan murid kesayangannya. Siapa yang tahu? Yi Feng benar-benar mempercepat lagi, bergegas dan mengangkat tangannya untuk mengayunkan pisau. Kaca, suara renyah menyebar ke seluruh dunia. Binatang hampa tingkat 5 itu terbelah menjadi dua lagi, dan tubuhnya yang seperti gunung runtuh di kedua sisi, dan lautan pasir bergetar dan gelombang udara melonjak. Pisau lain, pisau lain. Bagaimana ini mungkin? Wei Donghai sangat terkejut hingga dia membeku di udara, bibirnya berkedut. Dia menatap kosong. Dia mengayunkan dua pedang lagi, dan jelas bahwa dia jauh lebih terampil. Swoosh, swoosh. Pedang itu jatuh, dan dua kumis naga perak jatuh ke tangannya. Yi Feng tampak sangat senang, berbalik dan melambaikan tangan, memperlihatkan gigi putih besar di mulutnya. Orang tua, keduanya benar-benar jauh lebih besar, kita akan mendapat hadiah. Suara itu penuh dengan kegembiraan, tetapi itu sangat tidak nyata. Itu datang dari jauh, seolah-olah akan menghilang bersama angin dan ombak, menjadi semakin jauh dan kabur. Wei Donghai melihat pemandangan yang tidak masuk akal itu, seolah-olah dia tidak dapat mendengar suara apapun secara bertahap. Pikirannya menjadi sedikit kosong. Dia tercengang. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Satu pedang dan satu, kedua kali begitu bersih dan rapi. Apakah ini memotong binatang buas? Bahkan jika itu memotong kubis, itu tidak semudah dan sembrono, bukan? Melihat senyum santai dan bahagia itu sama bahagianya dengan memanen sayuran, tanpa ketegangan sama sekali, itu jelas sedang berburu. Binatang buas tingkat pertama sebelumnya, itu baik-baik saja. Wei Donghai bertanya pada dirinya sendiri, jika dia serius, dia bisa membunuh dengan mudah. Binatang buas tingkat kelima saat ini adalah binatang buas yang telah memahami kekuatan magis bawaan. Sepasang cakar raksasanya sebanding dengan senjata suci teratas, dan tubuhnya sangat keras sehingga tidak terbayangkan. Dia sama sekali tidak yakin. Pada akhirnya, itu masih terbunuh dalam satu pukulan. Kekuatan tempur yang mengerikan macam apa ini? Kultivasi yang keterlaluan macam apa ini? Bahkan jika itu masih berdasarkan pada ranah Yi Feng, Wei Donghai bukanlah orang bodoh. Dia segera mengerti betapa berlebihannya kesenjangan antara dia dan pihak lain. Pria muda ini, teman kecil ini, tidak, tuan ini, benar-benar orang sungguhan yang tidak menunjukkan wajahnya. Wei Donghai terkejut dan akhirnya menyadari kekuatan Yi Feng. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluh bahwa lelaki tua Funantian berani bersikap tidak tahu malu sehingga dia ingin menerima keberadaan seperti itu sebagai murid. Bukankah ini lelucon? Dengan sedikit latihannya, dapatkah dia dibandingkan dengan orang ini? Belum lagi hal lain, bahkan jika itu hanya pisau yang tampaknya biasa saja tadi, Funantian sama sekali tidak dapat menangkapnya. Saya khawatir tidak ada dari mereka yang dapat menangkapnya. Sekarang pikirkan kembali. Mereka telah membahas untuk memamerkan keterampilan mereka dan menerima orang ini sebagai murid, memperlakukan ini sebagai kompetisi antara satu sama lain, dan membuat semacam ujian. Saya khawatir bahwa di mata orang ini, apa yang disebut kekuatan magis dari kelompok orang ini seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan, bermain-main. Menerima makhluk seperti itu sebagai murid. Wei Donghai memiliki wajah kusam dan hanya bisa memaksakan senyum pahit. Dia membiarkan janggut di tangannya tertiup oleh gelombang udara, dan seluruh orang itu membeku di udara. Dia akhirnya melihat kebenaran, dan merasa bahwa semuanya tidak masuk akal. Melihat pemuda itu dari kejauhan lagi, suasana hatinya juga sangat rumit. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Rasa malu dan perjuangan terus terjalin. Pada saat yang memalukan ini, tampaknya dia dikejutkan oleh guncangan hebat tadi, dan lautan pasir bergetar lagi. Kali ini, getarannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lautan pasir tidak hanya menyebar seperti ombak, tetapi bahkan kekosongan itu tampaknya memiliki riak dan menyebar. Hanya melihat cakar raksasa emas pucat yang menembus pasir, mata Wei Donghai dipenuhi dengan keputusasaan. Ini, bagaimana mungkin? Warna emas itu melambangkan binatang buas kehampaan di atas level kelima. Pada level ini, pemahaman tentang kekuatan magis bawaan akan sangat meningkat. Itu sudah menjadi monster dalam rumor. Bahkan jika Anda menunggu selama 1000 tahun, Anda mungkin tidak dapat menemuinya. Di depan binatang buas raksasa seperti itu, bahkan melarikan diri agak sulit. Keputusasaan atas semua hal yang telah berakhir melonjak ke mata Wei Donghai, dan wajahnya menjadi pucat.
Apa yang disebut senior? Sungguh sikap seorang master. Bahkan sejumput janggut yang dicabut pun diabaikan, dan dia berteriak putus asa. Cepat, kabur dari sini. Namun Yi Feng tidak dapat mendengarnya. Melihat binatang buas yang muncul lagi, itu jelas lebih besar, dan dia sangat senang hingga air liurnya hampir mengalir keluar. Dia bergegas dengan pisau, penuh kejutan. Hahaha, melihat tawa arogan itu, wajah Wei Donghai menjadi pucat, dan keputusasaan karena semua hal telah berakhir melonjak ke matanya. Kali ini, bahkan orang ini mungkin. Sebelum firasat yang sangat buruk itu keluar, ada suara renyah lainnya. Kaca. Kemudian dua suara terampil lagi. Swosh, swosh. Kumis naga emas pucat itu melambai di udara, dan senyum cemerlang itu menjadi lebih menyilaukan. Orang tua, keduanya sangat tebal dan besar, hampir sebesar Miramen. Kita kaya, kali ini kita benar-benar kaya. Ledakan. Wei Donghai merasakan otaknya berdengung, dan pikirannya menjadi kosong dalam sekejap. Jika dua tebasan sebelumnya awalnya mengejutkan, lalu mengejutkan, maka tebasan ini benar-benar telah menghancurkan pandangan dunianya. Terlalu keterlaluan. Seekor binatang buas di atas level 5 juga bisa dibunuh dengan satu tebasan. Ini, kultivasi macam apa ini? Melihat lautan pasir yang bergulung-gulung dan banyak bayangan raksasa muncul satu demi satu, Wei Donghai sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang, tetapi dia sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di hadapannya, hanya ada sosok yang tertawa sambil memegang pisau untuk memanen. Ketiga pandangannya hancur total. Di dunia ini, ketika berbicara tentang binatang buas, semua kekuatan utama sangat berhati-hati. Bahkan monster tua yang tersembunyi tidak dapat menyembunyikan keserakahan mereka, tetapi mereka sangat takut dan tidak pernah berani ceroboh. Saat ini, sebenarnya ada orang seperti itu yang memanen sendirian di kelompok binatang buas. Postur memotong melon dan sayuran bahkan lebih keterlaluan daripada seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Wei Donghai merasa itu sangat tidak nyata. Pengalaman dan Taoisme yang dibangun selama puluhan juta tahun runtuh pada saat ini. Dia mendarat dalam keadaan linglung. Menyaksikan seluruh proses itu, Wei Donghai mati rasa. Dia telah melupakan segalanya, dan hanya pemandangan mengerikan saat melambaikan tangannya untuk memanen yang ada di matanya. Dia tidak bisa menahan rasa kagum, dan tidak berani bersikap sombong. Belum lagi sikap tuannya di belakangnya, dia bahkan tidak peduli mengapa binatang buas itu keluar berkelompok. Hanya melihat bayangan pisau dengan saksama, mereka sederhana dan bersahaja, tetapi mereka tampaknya memiliki prinsip-prinsip agung yang tak ada habisnya, yang membuat orang tidak dapat melepaskan diri, dan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka benar-benar tertarik. Menyaksikan dalam sekejap, semua jenis wawasan. Wei Donghai sangat terkejut hingga jantungnya melonjak, dan bahkan napasnya menjadi hati-hati. Sayang sekali, bagaimanapun, pemahamannya terbatas. Metode pisau sederhana yang seperti memotong kayu mengandung jalan yang terlalu mendalam, dan sulit untuk memahaminya dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, ada mayat di mana-mana, dan tidak ada bayangan pisau panjang itu. Wei Donghai penuh penyesalan, tetapi dia tidak berani meminta lebih. Di depan mata, sosok yang dikenalnya melangkah dengan gembira, masih begitu lembut, tidak berbeda dari sebelumnya. Satu tangan memegang pisau besar, tangan lainnya penuh dengan kumis naga. Senyumnya sederhana dan penuh ketulusan. Orang tua, kita benar-benar mendapatkan banyak kali ini. Ada begitu banyak kumis naga, cukup untuk beberapa kali makan enak. Mari kita masing-masing makan setengahnya. Melihat senyum yang ramah, tanpa ada kesan apapun. Kelima indera Wei Donghai bercampur aduk. Pada saat ini, tuan ini masih seperti orang biasa, menganggap dirinya sebagai junior muda, sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut reputasi, dan bahkan begitu ramah kepadanya dan bersedia berbagi kumis naga yang berharga ini. Mungkin, kumis naga seperti ini di mata senior ini, tetapi baginya, betapa berharganya kumis naga itu. Sikap dan pikiran seperti itu. Sungguh memalukan. Alam ini benar-benar di luar jangkauan. Tuan, ini adalah tuan yang sebenarnya. Sekali, dia dan banyak teman menghindari dunia di pegunungan dan alam liar, dan mereka juga membanggakan diri sebagai master tersembunyi. Sekarang setelah dia melihat ilmu pedang yang mengerikan ini berulang kali, dan melihat kondisi pikiran yang luar biasa, Wei Donghai tahu apa kesederhanaan dari Jalan Agung, apa itu master sejati yang tak tertandingi. Dia merasa terhormat dan malu, dan dia tidak berani bersikap kasar lagi. Dia membungkuk dan berterima kasih kepadanya segera, dengan wajah yang tulus. Senior, Anda terlalu sopan. Saya tidak berani menerima ini. Yi Feng bingung dengan bungkukan badan yang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dia menyingkirkan pedangnya dan melihat sekeliling untuk tidak melihat orang lain. Yi Feng bertanya dengan bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba begitu sopan? Kamu bahkan memanggilku senior. Kata-katanya penuh dengan keterkejutan, seolah-olah dia benar-benar bingung. Wei Donghai mengangkat matanya dan berkata dengan hormat, Senior, Anda sangat kuat. Binatang hampa yang mengerikan ini dibunuh dengan mudah, jadi tentu saja Anda harus memanggil saya senior.
Oh, begitukah? Yi Feng tiba-tiba tersadar, menggaruk kepalanya sedikit malu, melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya orang suci, kau tidak perlu memanggilku seperti itu, terlalu jauh, panggil saja aku Yi Feng. Beraninya aku menerima itu, kata Wei Donghai. Ada apa, panggil saja aku seperti itu. Yi Feng melambaikan tangannya, memikirkan makanan di piring di tangannya, berpikir apakah akan memakannya dengan cara direbus atau dipanggang. Namun, tampaknya keduanya tidak benar, agak terlalu terburu-buru untuk memakannya dengan cara ini. Tampaknya kita perlu melakukan sesuatu yang lebih seremonial. Namun, Wei Donghai sangat tersentuh ketika mendengar kata-kata santai Yi Feng. Orang ini jauh lebih unggul dari mereka dalam hal pikiran dan kekuatan, dan dia telah mencapai keadaan kembali ke alam. Meskipun dia memanggil Yi Feng dengan namanya seperti yang diperintahkan, dia secara tidak sadar menunjukkan rasa hormat kepada Yi Feng. Ini adalah 72 kumismu, setengahnya untuk kita masing-masing. Yi Feng menghitungnya dengan hati-hati dan memberikan setengah kumis naga di tangannya kepadanya. Hanya dengan melihat setengah genggam kumis naga, dia merasa sedikit menyesal. Wei Donghai bahkan lebih terharu. Dia dengan hormat mengambil segenggam kumis naga dengan kedua tangannya sedikit gemetar, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Saudara Yi Feng tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu sopan, sayang kumis naganya tidak cukup, jadi kita hanya bisa memakannya sebagai camilan untuk beberapa kali makan. Kalau tidak, mungkin kita bisa mencoba makan mie kumis naga. Lebih dari 100 kumis naga, termasuk beberapa yang berwarna emas, masih belum cukup. Wei Donghai tercengang. Pada saat yang sama, dia mengagumi penglihatan Yi Feng dan bertanya dengan hati-hati. Saudara Yi, apa mie kumis naga ini? Bab 1012 Makanan Lezat Kampung Halaman. Yi Feng semakin merindukan kehidupan masa lalunya saat ditanya, dan tak dapat menahan diri untuk menatap langit dengan penuh nostalgia. Mie jenggot naga, itu makanan lezat dari kampung halamanku, seperti namanya. Klik, Wei Donghai terkejut dan gemetar. Jenggot naga adalah harta suci yang sangat berharga, satu helai cukup untuk menarik lautan darah dari dunia luar, dan senior itu benar-benar dapat memakannya sebagai mie, berapa helai yang harus dia makan dalam satu kali makan. Dalam hal ini, panen hari ini memang tidak cukup. Ini, tulisan tangan yang mengerikan. Celahnya seperti celah antara langit dan bumi. Membayangkan semangkuk mie jenggot naga emas, Wei Donghai sudah terkejut dan punggungnya dingin. Tetapi ketika dia melihat Yi Feng dan melihat emosi di matanya yang berbintang, seolah-olah dia telah melihat semua perubahan hidup, dan seolah-olah dia telah mengalami ratusan kehidupan dan tak terduga. Wei Donghai tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam-dalam dan merindukannya, dan menikmati kata-kata tadi. Hidangan khas kampung halaman. Setelah menikmati kata-kata ini, dia menatap langit berbintang yang sedang dilihat oleh senior itu. Mungkinkah? Tiba-tiba, mata Wei Donghai membelalak kaget, seolah-olah dia menyadari kebenaran yang sangat mengerikan. Astaga, bahkan sebagai orang suci tingkat 5, dia terkejut dan kehilangan suaranya saat ini. Dia dengan cepat menutupi bibirnya yang setengah botak, dan Wei Donghai sangat takut sehingga wajahnya berubah saat itu juga. Untungnya, Yi Feng tenggelam dalam emosi merindukan kampung halamannya dan tidak menyadarinya. Melihat penampilannya yang tenang dan sunyi, Wei Donghai benar-benar terkesan, dan akhirnya mengerti bahwa senior ini adalah guru yang tak tertandingi yang tak terbayangkan. Orang suci itu menerima seorang murid. Pada saat ini, mengingat kembali lelucon itu, dia sudah tersipu malu. Di tengah semua jenis emosi dan kekaguman, mata Wei Donghai penuh dengan rasa hormat, dan keinginan yang telah disegel di dalam hatinya selama bertahun-tahun tampaknya terbuka lebar. Jika orang ini mengambil tindakan, itu pasti akan segera berhasil. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia memberanikan diri untuk meminta izin. Yi, saudara Yi, sungguh suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda hari ini. Jika saudara Yi memiliki waktu luang akhir-akhir ini, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjelajahi dunia luar. Saya benar-benar malu, dan saya tidak berani menyembunyikannya. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Yi Feng menoleh ke belakang ketika mendengar suara itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemana kita akan pergi? Hanya ucapan santai ini saja sudah memberi Wei Donghai harapan dan kehormatan yang besar, dan harapannya langsung melambung tinggi. Dia dengan cepat menjawab dengan jujur, itu adalah koridor Huigu yang dikabarkan. Saya seharusnya tidak memintanya, tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang hilang, jadi saya tidak punya pilihan selain. Wei Donghai sangat memahami kengerian koridor Huigu, jadi dia tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun. Senior ini telah memberinya kesempatan terlebih dahulu, yang merupakan bantuan yang besar. Menghadapi tempat yang berbahaya seperti koridor Huigu, sudah menjadi sifat manusia untuk menolak. Dia terlalu bersyukur untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Siapa yang tahu bahwa kata-kata cemas Wei Donghai belum selesai. Yi Feng menghela napas dalam diam, sedikit kecewa dan kesepian. Oh,
Jadi begitu, meskipun tidak ada artinya untuk berjalan melewatinya beberapa kali, karena kamu ingin menemukan sesuatu, aku tidak ada hubungannya, jadi aku akan berjalan bersamamu. Desis. Ucapan ini langsung mengejutkan tubuh Wei Donghai. Guncangan di hatinya seperti gelombang besar, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia menatapnya dengan hormat untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa menghela napas dan berterima kasih padanya. Terima kasih saudara Yi. Seperti yang diharapkan dari senior ini. Keberadaan koridor kuno yang berbahaya telah dilalui beberapa kali, dan tampaknya membosankan. Kultivasi semacam ini benar-benar mengerikan. Wei Donghai sangat bersemangat sehingga dia sedikit bingung. Dia dengan cepat membuka kekosongan dan dengan sopan meminta senior untuk pergi terlebih dahulu. Jika bukan karena kualifikasinya yang terbatas dan usianya yang sudah tua, dia tahu bahwa dia tidak akan terlihat oleh mata Dharma, dan dia pasti akan menjadi murid saat itu juga. Melihat postur serius itu, Yi Feng tidak sopan dan melangkah masuk ke dalam kehampaan tadi. Kembali ke desa lagi, dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di depan pintu dan setuju untuk pergi ke koridor kuno besok. Setelah mengucapkan salam berulang kali, Wei Donghai pergi dengan hormat dan tidak berani mengganggunya. Melihat sosok lelaki tua yang bersemangat itu pergi dari kejauhan, Yi Feng juga menunjukkan senyum tak berdaya. Dia hanya memberikan setengah genggam kumis naga, dan lelaki tua itu memimpin jalan. Alhasil, lelaki tua itu begitu sopan hingga mengembalikan setengahnya. Sungguh masalah besar, dia adalah orang yang jujur. Melihat ratusan kumis naga di tangannya, Yi Feng tersenyum acuh tak acuh, penuh rasa pencapaian dan keuntungan, berbalik dengan santai ke halaman, dan sibuk menyiapkan hidangan hari ini. Dapur di halaman kecil itu hangat dan damai. Namun, gaya di desa telah terdistorsi. Tidak lama setelah berjalan kembali dari kepala desa, melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Wei Donghai dengan cepat menyingkirkan kumis naga dan berlari liar, tidak berani merobek ruang lagi untuk mengganggu senior itu. Dia baru saja mentransmisikan suara dengan kesadaran spiritualnya, dan kakinya berputar seperti kipas listrik. Asap dan debu bergulung langsung ke gunung belakang. Ketika dia datang, dia berdiri di paviliun di samping hutan di kaki gunung. Beberapa sosok juga menerobos ruang dan melangkah keluar, masing-masing dari mereka tampak seperti telah melihat hantu, pertama terkejut, lalu mencibir. Ini, Puff, Pak Tua Wei, apakah kamu menjadi bodoh karena berlatih? Kamu benar-benar datang ke sini seperti manusia biasa. Bagaimana kalau menerima seorang murid? Dilihat dari postur tubuhmu, itu tidak akan berhasil, kan? Dia yang mengambil langkah pertama. Tidak sulit untuk menerima seorang junior sebagai murid. Yah, bahkan jika dia menang, tidak ada yang perlu dibanggakan dengan seorang junior dengan bakat seperti itu. Biarkan dia menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, mereka semua menggoda Funantian, dan itu akan sama untuk orang lain. Teman lama itu menggoda, dengan sedikit rasa masam. Jika itu di masa lalu, Wei Donghai pasti akan melawan dan bersaing untuk mendapatkan keunggulan. Ini adalah waktu luang mereka sehari-hari dalam pengasingan, dan itu juga merupakan kesenangan bagi satu sama lain. Sekarang, Wei Donghai telah menyadari kebenaran. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan kata-kata ejekan ini, dia juga tidak akan mengambil hati ucapan bodoh dari senior yang menerima murid itu. Selain itu, sejak senior itu datang ke sini, Funantian tampaknya tidak menyadari kekuatan sejatinya. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia memiliki ide untuk bersembunyi dari dunia, jadi bagaimana dia berani mengungkapkan rahasianya. Dengan perhatian yang bersemangat, Wei Donghai hanya mengatakan rahasia itu di dalam hatinya. Semuanya, masalah ini tidak lagi penting. Dalam 2 hari, aku akan pergi ke koridor Huigu untuk menemukan barang-barang yang hilang. Aku ingin tahu apakah ada teman Tao yang bersedia pergi bersamaku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tua itu mengubah wajah mereka. Apakah kamu gila? Jika kamu gagal menerima murid, kamu tidak perlu mencari kematian, kan? Itu benar, harta karunmu hilang di bagian terdalam koridor Huigu. Saat itu, kami masih muda dan sembrono, dan kami hampir mati. Sekarang kultivasi kami telah meningkat pesat, saya khawatir itu juga sangat berbahaya. Melihat suasana yang hikmat itu, Wei Donghai tersenyum tipis dan berkata, mengungkapkan sedikit informasi dari dalam. Semuanya, jangan panik, tidak ada risiko dalam perjalanan ini. Sebaliknya, mungkin ada kesempatan. Namun, tidak seorang pun mempercayai kata-kata Wei Donghai. Dalam sekejap mata, beberapa tetua mencoba membujuknya, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Hanya kakak laki-lakinya, Zui Wuya, yang biasanya pergi menebang kayu bersamanya, yang membuat janji hikmat. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih tidak bisa melupakannya setelah bertahun-tahun. Karena kamu begitu kesal, aku akan menemanimu untuk kali ini. Tidak peduli berhasil atau gagal, kamu tidak bisa berlama-lama di masa depan. Merasakan persahabatan saudara-saudara tua, Wei Donghai juga terharu. Pada saat yang sama, dia juga senang dengan kebijaksanaan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, percayalah, kali ini pasti akan berhasil, dan kamu juga akan memiliki kesempatan.
Kesempatan. Kesempatan. Karena penyesalan selama bertahun-tahun, adik laki-lakinya hampir terobsesi dengannya. Dosa apa yang telah dia lakukan? Zui Wuya tampak tak berdaya dan memiliki ekspresi yang rumit. Yah, meskipun dia tampak tak berdaya, Zui Wuya telah membuat rencana terburuk. Sangat berbahaya untuk kembali ke kedalaman koridor kuno. Dia harus membawa cukup banyak senjata ajaib penyelamat hidup, dan bahkan senjata suci penyelamat hidup yang telah disegel selama bertahun-tahun harus melihat cahaya hari lagi. Perjalanan ini pasti merupakan perjuangan hidup atau mati. Hei, siapa yang membuatnya memiliki adik laki-laki yang tidak adil? Bab 1013 bukankah ini beban? 2 hari telah berlalu. Yi Feng ingin berbagi jenggot naga dengan lelaki tua Fu. Bagaimanapun, mereka tinggal di halaman yang sama dan berbagi hal-hal baik. Meskipun kurang, rasanya tetap enak. Siapa tahu, lelaki tua ini seperti iblis. Dia tidak makan atau minum selama 2 hari, dan dia tahu cara menanam beberapa bunga peoni yang aneh. Tidak mungkin, Yi Feng hanya bisa menikmatinya sendiri. Di malam hari, seluruh hidangan dingin jenggot naga disajikan dengan jenggot naga goreng. Sangat lezat. Minumlah 2 cangkir anggur, hidup ini indah. Hanya 2 orang yang hilang, dan beberapa tuan tanah lagi. Sayang sekali, hari-hari yang baik selalu singkat. Hanya setelah 2 kali makan, jenggot naga itu hilang. Pagi-pagi sekali, Yi Feng bangun pagi seperti biasa, penuh energi positif. Duduk di halaman dan minum teh, melihat lelaki tua di sudut menyekop tanah dan menyiapkan lahan, dan menanam bunga, rasanya seperti menonton berita olahraga pagi-pagi sekali, dan saya merasa penuh kekuatan. Namun setelah melihatnya, itu hanya beberapa langkah maju mundur, jauh lebih tidak mewah daripada memasak. Yi Feng kehilangan minat. Dia keluar dengan santai dan mengobrol dengan para lelaki tua di pintu masuk desa seperti biasa. Hari-hari ini, dia telah memasuki lingkaran inti desa. Selama dia mendengarkan para lelaki tua dan perempuan berbicara, dia mengetahui rahasia semua orang. Tidak lama setelah meninggalkan rumah, tampaknya Yi Feng akan mencapai pohon willow besar, tempat mengobrol rahasia terindah di pintu masuk desa. Wei Donghai datang dengan ekspresi gembira dan gugup di wajahnya. Kapak kecil di pinggangnya bersinar, dan labu anggur itu diam, seolah-olah diisi dengan banyak anggur. Yi, saudara Yi, selamat pagi. Melihat lelaki tua ini dengan wajah gembira dan perlengkapan yang rapi, Yi Feng teringat. Ternyata hari ini adalah hari untuk berpetualang. Itu semua karena dia minum terlalu banyak selama 2 hari ini dan hampir melupakan apa yang dia janjikan. Minum membuat segalanya menjadi buruk. Yi Feng tersenyum dan menjawab setelah tiba-tiba tersadar. Saudara Wei, kamu pasti sudah tidak sabar, ayo kita pergi sekarang. Meskipun tidak terlalu menyenangkan untuk kembali ke koridor kuno, Yi Feng masih penuh energi. Bagaimanapun, dia berterima kasih kepada lelaki tua Wei karena telah memberinya setengah dari janggut naga sebelumnya, jadi dia masih ingat persahabatan itu. Selain itu, dia setuju, jadi mari kita anggap saja ini sebagai tamasya musim semi untuk orang tua. Wei Donghai semakin senang dan berterima kasih kepadanya dengan membungkuk sedikit menahan diri. Saudara Yi, bukan begitu. Aku juga baru saja sampai di sini. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum sedikit gugup. Aku punya saudara yang juga ingin pergi bersamaku. Saudara Yi, bagaimana menurutmu tentang ini? Yi Feng mengangguk ketika mendengarnya, dan tidak banyak memikirkannya. Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Ada baiknya mencari kesempatan dan kemudian berangkat bersama nanti. Melihat pelipis lelaki tua Wei yang memutih, Yi Feng juga merasa sedikit emosional dan iri. Bahkan orang suci pun akan jatuh suatu hari nanti. Dia masih punya saudara laki-laki, dan tidak mudah untuk jalan-jalan. Betapa bertahun-tahun kasih persaudaraan sungguh patut didengki. Akan menjadi kenangan yang indah untuk jalan-jalan bersama. Sayang sekali tidak ada kamera. Akan menyenangkan untuk berfoto bersama. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merindukan murid-muridnya dan teman-teman yang dulu dikenalnya. Bahkan Lu Benwei, yang dulu menyebalkan dan jahat, tampaknya semakin dirindukan. Untuk sesaat, Yi Feng berdiri diam dan menatap ke kejauhan dengan mata yang dalam. Melihat tatapan yang dalam itu, dia menikmati kata-kata misterius itu. Wei Donghai semakin senang, diam-diam berpikir bahwa senior itu tidak terduga. Seperti yang diharapkan, dengan identitas dan kultivasi senior ini, dia pasti tidak keberatan membawa 1 orang lagi. Perjalanan kembali ke koridor kuno ini seharusnya tidak berbahaya. Bahkan jika dia harus pergi jauh untuk mengambil sesuatu, itu akan mudah. Semakin Wei Donghai memikirkannya, semakin dia menantikannya, dan matanya penuh dengan kecemerlangan. Tiba-tiba, suara teredam datang dari belakang. Ahem, batuk yang disengaja itu terdengar seperti guntur, yang langsung mengejutkan Wei Donghai. Dia tiba-tiba terbangun dan melihat ke belakang, matanya penuh dengan keterkejutan. Melihat bahwa itu memang kakak laki-lakinya Zui Wuya, wajah Wei Donghai menjadi sedikit gugup. Bukannya dia takut pada kakak laki-lakinya. Dia takut bahwa ketidaksopanan kakak laki-lakinya akan menyinggung senior Yi Feng. Jika Yi Feng marah karena ketidaksopanan ini, maka itu akan lebih banyak masalah daripada keuntungan.
Wei Donghai mengedipkan mata dan memberi isyarat. Melihat kedipan itu, Zui Wuya jelas tidak bereaksi. Ketika dia melihat Yi Feng di sampingnya, wajahnya menjadi lebih gelap dan dia langsung mengirim pesan suara untuk menegurnya. Apa yang kamu lakukan? Kita akan pergi ke bagian terdalam dari koridor kuno. Mengapa membawa anak ini? Bahkan jika kamu ingin menerima seorang murid, kamu harus mencari waktu. Perjalanan ini sangat berbahaya. Jika kamu membawanya, belum lagi ujiannya, bahkan kita mungkin tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Bukankah ini membawa beban? Transmisi suara itu sangat agung, dan langsung memarahi Wei Donghai. Kakak laki-lakinya masih begitu agung, dengan lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Wei Donghai ingin membela diri, tetapi dia tidak berani mengungkap kultivasi Yi Feng tanpa izin. Bagaimanapun, kultivasi Yi Feng tidak dikenalnya dan bahkan Funantian. Dia hanya bisa menghiburnya dengan transmisi suara, dan terus mengedipkan mata dan membuat mata cemas dengan air mata. Melihat postur kedua lelaki tua itu, Yi Feng sangat tersentuh. Jelas bahwa mereka adalah dua kakak laki-laki tua yang tidak sering bertemu. Yang satu tidak mau datang untuk bertatap muka, dan yang lain bersikeras mengundangnya. Mungkin, begitulah cara kakak laki-laki tua bergaul. Mengolah makhluk abadi pada awalnya sangat sulit dan jauh. Pada titik ini, saya khawatir hampir tidak ada saudara dan teman yang tersisa, dan mereka masih bisa pergi jalan-jalan bersama. Oh, itu benar-benar patut diirikan. Yi Feng mengangguk dengan emosi dan membujuknya. Karena kamu di sini, ayo pergi bersama. Setelah mendengar ini, Wei Donghai seolah-olah mendengar amnesti. Dia mengangguk dan membersihkan kekosongan. Dia pertama-tama mengundang Yi Feng ke samping, dan kemudian menyeret Zui Wuya masuk. Dalam sekejap mata, mereka bertiga muncul di langit berbintang. Bab 1014 tidak berbahaya melihat koridor kuno yang sudah dikenalnya, Zui Wuya dipenuhi dengan emosi. Dia mengesampingkan hal-hal lain untuk sementara waktu. Dia sudah menyadari bahwa dia sedang ditipu oleh adik laki-lakinya. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan, dia sudah melakukan semua persiapan dan menyiapkan semua jenis harta suci. Dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya tegas. Bahkan jika dia mengenakan pakaian kain biasa, dia tidak bisa menyembunyikan sikap seorang guru yang tak tertandingi. Sebelum melangkah ke koridor, Zui Wuya dengan sungguh-sungguh memperingatkannya. Adik laki-laki, perjalanan ini sangat berbahaya. Jangan ceroboh. Beberapa teman lama telah memberiku banyak senjata ajaib, termasuk Huo Yunling, gelang Qianxing, dan senjata suci terbaik lainnya. Kamu dan aku masing-masing akan mengambil beberapa untuk membela diri, untuk berjaga-jaga. Anak ini mungkin tidak dapat memanfaatkan senjata suci sepenuhnya, jadi tidak perlu memberikannya padanya. Kelompok orang tua itu, mereka menolak satu persatu dalam 2 hari terakhir, tetapi mereka masih meminjamkan senjata suci mereka sendiri secara pribadi, dengan segala cara hanya untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka. Persahabatan seperti ini tidak membutuhkan kata-kata. Wei Donghai terharu ketika mendengarnya, dan pada saat yang sama mengirimkan suara untuk menghibur Zui Wuya. Saudaraku, jangan khawatir, tidak akan ada bahaya ketika kita kembali ke koridor kuno kali ini. Percayalah padaku. Setelah transmisi suara, Wei Donghai menatap jalan bintang di depannya dengan cahaya penuh harap di matanya. Ekspresinya sangat tegas dan dia tampak penuh percaya diri. Zui Wuya penuh dengan keraguan dan bingung dengan kepercayaan diri yang membabi buta ini. Tetapi sudah sampai pada titik ini. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tubuh dan pikirannya tegang. Semua jenis senjata ajaib telah siap. Dia siap bertarung sampai mati. Tepat ketika dia akan melangkah maju dengan tegas. Wei Donghai melangkah maju terlebih dahulu, tersenyum dan membungkuk dengan nada hormat. Saudara Yi, tolong. Zui Wuya sedikit mengernyit dan matanya sedikit melebar. Melihat lebih dekat, Wei Donghai tampak penuh hormat, dan Yi Feng, yang berjalan ke depan, juga tampak santai. Dia melangkah menuju pintu masuk dan tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman. Keduanya berbicara dan tertawa, sangat santai. Postur itu, seperti tamasya musim semi. Semakin dia melihat, semakin bingung dia. Mata Zui Wuya sudah sedikit cemas dan marah. Jelas, dia membawa beban. Bahkan jika dia memiliki beberapa bakat, jika Junior Brother benar-benar ingin menerimanya, dia tidak perlu bersikap begitu sopan, kan? Apakah ini masih menerima murid? Mereka hampir setara. Dia mengikuti dengan tenang. Dia memperhatikan mereka berdua berbicara dan tertawa di sepanjang jalan. Junior Brother Wei Donghai tampak sedikit hormat, dan dia terus membungkuk dan tersenyum. Zui Wuya sudah merasakan ada yang tidak beres dan menggosok matanya dengan tidak percaya. Kali ini, dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat memahami temperamen Junior Brother. Wei Donghai adalah orang yang damai dan bertindak tenang, tetapi dia adalah keledai keras kepala di tulangnya, yang merupakan kebalikan dari temperamennya yang keras di luar dan lembut di dalam. Orang seperti itu tidak akan pernah memperlakukan Junior dengan begitu sopan. Sekarang setelah mereka baru saja melangkah ke koridor kuno, tidak ada banyak bahaya. Kemarahan Wei Donghai ditekan oleh kecurigaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan karena penasaran.
Adik junior, postur tubuhmu tidak benar. Mengapa kamu begitu lembut kepada seorang junior? Sepertinya, sedikit hormat. Setelah transmisi suara itu, Zui Wuya menatapnya, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Namun Wei Donghai tidak pernah menanggapi, dia hanya menemani Yi Feng dengan sepenuh hati, dengan ekspresi bahagia, seolah-olah tidak ada yang penting. Perhatian seperti itu benar-benar seperti mengambil harta karun. Zui Wuya sama sekali tidak dapat memahaminya, dan sama sekali tidak peduli untuk memperhatikannya. Mungkin, Yi Feng memiliki bakat luar biasa, yang membuat adik laki-lakinya begitu peduli, dan juga membuat lelaki tua Fu nantian menganggapnya sebagai harta karun. Memikirkan hal ini, Zui Wuya menyingkirkan pikirannya. Melihat bahwa mereka telah berjalan hampir sepanjang jalan, mereka akan segera melangkah ke kedalaman jalan kuno. Lautan bintang seperti siang hari, dan turbulensi seperti pasang surut. Banyak kenangan mengerikan muncul, dan bahaya besar ada di depan mereka. Ekspresi Zui Wuya sangat serius, memegang kapak suci di tangannya, Huo Yunling diikatkan di pinggangnya, dan mengenakan gelang Qianxing di pergelangan tangannya. Ada juga banyak teman yang senjata sucinya sudah siap, seakan-akan menghadapi musuh besar. Baik itu adik laki-lakinya atau pemuda ini, dia akan melindungi mereka semua. Mereka bertiga berjalan menuju koridor Xinghai satu demi satu. Koridor di bawah kaki mereka lebih kokoh, dan sekelilingnya diterangi oleh cahaya bintang seterang siang hari. Zui Wuya tampak serius dan waspada. Kesadaran spiritualnya menyebar seketika dan mencapai batasnya. Semua jenis alat suci telah siap, dan kapak suci di tangannya juga digenggam erat, siap bertarung sampai mati kapan saja. Tempat di bawah kakinya, yang disebut Jalan Siang, sudah menjadi bagian terdalam dari koridor Huigu. Bahkan dia tidak berani ceroboh. Dunia hanya tahu bahwa syarat dasar untuk memasuki koridor Huigu adalah kultivasi seorang suci, tetapi itu hanyalah dasar untuk dapat bergerak maju. Jika Anda mencapai tempat rahasia, atau masuk begitu dalam, orang suci biasa akan mati. Pada saat yang sangat menegangkan ini, Zui Wuya waspada terhadap gerakan di sekitarnya, sambil diam-diam memperhatikan adik laki-lakinya dan pemuda itu. Siapa yang tahu bahwa ketika dia melihat ke atas, Saudara Yi, ini adalah jalan siang, yang memiliki reputasi buruk. Apakah benar-benar berbahaya? Saya rasa tidak. Tidak berbahaya, tidak berbahaya. Itu rumor yang disebarkan oleh dunia. Benar sekali, saya katakan saya tidak merasakan bahaya apapun, ternyata itu hanya rumor, Anda tidak dapat mempercayainya. Ya, Anda tidak dapat mempercayainya. Kedua idiot itu berbicara dan tertawa, itu pada dasarnya adalah jalan-jalan. Wajah Zui Wuya menjadi gelap dan dia hampir Bab 1015 beban itu sebenarnya adalah aku. Sejak memasuki jalan siang, Zui Wuya telah bersiap untuk waspada dan siap menghadapi krisis apapun kapan saja. Namun, kedua orang ini sangat ceroboh. Yi Feng baik-baik saja, pemuda itu tidak memiliki pengetahuan, dan dia menganggap omong kosong sebagai lelucon. Adik laki-lakinya keterlaluan. Setelah berlatih selama puluhan juta tahun, dia sekarang dalam bahaya, tetapi dia benar-benar berbicara dan tertawa dengan pemuda ini. Dia benar-benar melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh. Saat itu, mereka masih muda dan bersemangat, dan mereka melangkah ke jalan siang tanpa mengetahui kedalamannya. Mereka bertemu dengan roh jahat kuno dan 6 orang meninggal. Sungguh kenangan yang mengerikan dan menyakitkan. Sampai sekarang, Zui Wuya masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkannya. Bahkan jika kultivasinya telah meningkat pesat, Zui Wuya pasti cukup untuk mendominasi seluruh area, dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dia berjalan di atas es tipis sepanjang waktu. Adik laki-lakinya masih mengangguk dan tertawa. Dia tampak seperti, kamu benar. Apakah dia masih terlihat seperti senior? Bahkan jika mereka menghargai pemuda ini, bukankah sikap mereka terlalu menyanjung? Mereka berdua bernyanyi serempak, hampir mengatakan bahwa jalan siang hari adalah objek wisata. Itu seperti Kuafu bernyanyi tanpa membaca naskah, dan itu melenceng. Mereka terus menyebarkan rumor, dengan tatapan bodoh dan jenaka. Kedua orang ini tidak memiliki rasa kagum, dan tidak ada pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Jika mereka terus bermain-main seperti ini, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka akan mati. Zui Wuya memiliki wajah muram, penuh penyesalan. Dia tidak lagi tega untuk peduli dengan kedua orang bodoh itu, diam-diam mengencangkan pikirannya, dan terus waspada. Dengus dingin, penuh ketidaksenangan. Yi Feng tidak peduli. Wei Donghai ketakutan dan melihat dengan saksama. Melihat bahwa Yi Feng tidak memiliki ekspresi aneh, dia diam-diam menghela napas lega. Melihat tampilan santai berjalan maju dengan tenang, sepasang matanya yang berbintang setenang sumur. Bagaimana dengan jalan siang hari yang dipuja dunia? Di mata orang ini, itu tidak memiliki bobot sedikit pun. Visi dan kultivasi semacam ini benar-benar di luar jangkauannya. Hari ini, kita memiliki jalan yang mulus di depan, yang pasti karena keterkejutan kultivasi senior Yi Feng. Wei Donghai bahkan lebih terkejut ketika dia memahami segalanya di dalam hatinya. Semakin dia berjalan, semakin dia mengagumi dan semakin berani dia.
Ketakutan yang dia miliki di masa lalu telah menghilang, dan Wei Donghai bahkan berani berjalan di depan dan memimpin jalan, berjalan dengan sangat bersemangat. Kakak Yi, silakan ke sini. Barang-barang yang aku tinggalkan ada di depan. Dengan senyum di wajahnya, kabut itu tersapu. Melihat lelaki tua itu begitu bahagia, Yi Feng juga dengan senang hati mengikutinya. Oke, keduanya berbicara dan tertawa, dan berjalan semakin cepat. Mereka akan lepas landas, dan Zui Wuya sangat ketakutan sehingga dia menggertakkan giginya. Jalan siang hari ini penuh dengan bahaya dan jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. Jika Anda melangkah maju dengan tergesa-gesa, Anda akan mengalami bencana. Terburu-buru, Zui Wuya tidak peduli untuk mengutuk. Dia dengan cepat menggenggam kapak suci di tangannya, menyiapkan berbagai senjata suci, menggertakkan giginya dan melangkah untuk mengikutinya. Berjalan melalui batu besar dari jalan. Zui Wuya bergegas untuk mengejar kapak suci, tetapi dia tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dalam ingatannya, jalan berbatu yang berbahaya itu seharusnya telah dirusak oleh jiwa-jiwa sisa yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang bahkan tidak ada bayangan, dan tidak ada roh jahat sama sekali. Adik laki-lakinya berjongkok di tanah sambil memegang liontin giok, air mata mengalir di wajahnya. Ketemu. Akhirnya ketemu, ayo pulang sekarang, pulang sekarang. Liontin giok itu hanyalah pangkat suci biasa, tidak berharga. Tetapi itu adalah tanda cinta antara adik laki-laki dan adik perempuannya, dan juga kenangan masa muda mereka. Suatu hari, Zui Wuya, yang masih menjadi kakak tertua, pergi mencari harta karun dan memberikannya kepada mereka, penuh dengan hal-hal yang menyentuh dan indah di masa lalu, hingga ia melangkah ke jalan yang berbahaya tahun itu, dan sejak saat itu, ia telah terpisah dari Yin dan Yang, dan secara bertahap menjadi penyakit hati Wei Donghai. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin menjadi iblis di dalam hatinya. Pada saat ini, ia menyaksikan terwujudnya keinginannya yang telah lama disayanginya. Zui Wuya juga sangat tersentuh, tetapi ia tidak berani meletakkan kapak suci di tangannya. Ia melihat sekeliling dengan tenang dengan kesedihan, dan melihat bahwa jalan batu itu bersih. Sial, ini tampak seperti tempat suci piknik. Ada yang salah. Sangat salah. Segala macam hal aneh muncul di benaknya. Semakin Zui Wuya memikirkannya, semakin aneh jadinya. Ia membeku di tempat. Ia memegang kapak di kedua tangannya, wajahnya kusam. Postur itu seperti orang tua yang menganggur, dan otaknya tiba-tiba membeku di tempat. Melihat peralatan berwarna-warni itu, ia gugup seperti sedang melewati level. Mereka yang tahu akan mengira bahwa orang suci itu kaya dan membawa segala macam harta bersamanya. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa lelaki tua ini sedang memamerkan kekayaannya. Dia terlalu gugup di usianya. Yi Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku bilang tidak ada bahaya di sini, ini hanya piknik. Lihat dirimu, mengapa kamu begitu gugup? Piknik. Mendengar ini lagi, mata Zui Wuya membelalak kaget, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, itu adalah fakta. Mereka berjalan ke koridor kuno sepanjang jalan, tidak hanya mulus, tetapi juga dengan lautan bintang yang cerah. Kemanapun mereka pergi, yang ada hanyalah keindahan langit berbintang. Jika ini bukan piknik, apa ini? Merasakan tatapan pemuda itu, wajah tua Zui Wuya memerah, dan dia tidak dapat membantahnya. Wei Donghai jauh lebih alami, dan dia setuju seperti biasa, dengan senyum hormat di wajahnya. Ah, benar, benar. Kakak, dengarkan saja kakak Yi, santai saja, santai saja. Zui Wuya menjilat bibirnya. Meskipun tidak ada bahaya saat ini, telapak tangan yang memegang kapak tidak pernah mengendur sama sekali. Setelah digigit ular, Anda takut pada tali selama 10 tahun. Dia pernah menderita kerugian di sini sebelumnya, tetapi dia dapat mengingatnya dengan jelas. Tetapi dia juga bertanya-tanya apa yang terjadi di koridor kuno kali ini. Yi Feng tersenyum. Orang ini benar-benar serius, hanya beradu akal dan keberanian dengan udara. Namun, dia tidak mempedulikannya, tetapi berjalan menuju pintu keluar dengan mudah. Kali ini dia mengambil jalan memutar yang panjang, tetapi dia telah berjalan kembali ke koridor kuno 4 atau 5 kali, dan dia mengingat seluruh proses itu dengan jelas, seperti mengunjungi kerabat. Orang yang sangat dikenalnya memimpin jalan ke depan, tidak pernah berhenti sepanjang waktu, santai dan nyaman. Keduanya mengikuti di belakang. Yang satu lebih mengagumi, dan yang lainnya lebih curiga. Sampai Yi Feng berjalan di tikungan, pedang yang tertancap di batu itu masih menyeberang jalan, menghalangi jalan di tengah jalan, seperti pengganggu jalanan yang membuat masalah. Ketika dia datang dengan Funantian sebelumnya, dia bertekad untuk mati dan tidak punya waktu untuk memperhatikan. Kali ini, ketika dia keluar, pedang itu kembali menutupi matanya. Suasana hatinya yang baik menjadi jijik, dan Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memperhatikan. Tindakan ini segera menarik perhatian kedua bersaudara itu. Melihat ke arah tatapannya, dua pedang kuno terlihat dimasukkan ke dalam dinding batu besar, yang penuh dengan debu bintang. Bahkan jika kekuatan Dao di sekitarnya bergejolak, sulit untuk mendekati kedua gagang pedang itu, seolah-olah mereka diblokir oleh niat pedang yang mengerikan.
Hanya melihat gagang pedang yang terbuka, Wei Donghai dan Zui Wuya penuh dengan ketakutan. Batu besar aneh ini sangat keras, dan tidak ada yang tahu dari bahan apa batu itu dibuat. Dengan kultivasi mereka, mereka bahkan tidak dapat meninggalkan goresan di atasnya saat itu, dan sekarang mereka mungkin hanya dapat meninggalkan bekas yang dangkal dengan kapak suci. Kedua pedang itu hampir tenggelam ke dalam batu besar. Bahkan jika mereka menyaksikan pemandangan seperti itu bukan pertama kalinya mereka melihatnya, dan mereka masih merasakan kejutan yang hebat. Apakah itu ketajaman pedang ajaib atau kultivasi yang mengerikan dari dua ahli pedang? Mereka penuh dengan kekaguman. Mereka menatap dengan kaget selama beberapa napas, seolah-olah mereka berada dalam pertempuran berdarah kuno. Niat pedang yang mengerikan datang dari zaman kuno, dan menonton dari kejauhan sudah menegangkan. Wei Donghai bergegas maju, membungkuk dan memberi tahu apa yang diketahuinya. Saudara Yi, saya pernah mendengar tentang kedua pedang ini. Konon, sepasang pedang kuno ini telah lama hilang di koridor kuno, mungkin 100.000 tahun. Saat itu, pedang itu sangat terkenal, dan banyak sekali guru datang untuk merebut harta karun dan pedang itu. Sayangnya, tidak ada yang bisa mencabut kedua pedang ini dan kembali dengan tangan kosong. Seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang menyebutkannya. Zui Wuya mengangguk dengan serius, dengan sedikit rasa kagum di matanya. Ini benar, meskipun adik laki-lakinya menghilangkan beberapa kata yang tidak relevan, pedang ini memang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Tampaknya itu adalah sisa-sisa perang antar bintang 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, banyak orang tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah harta karun yang sangat langka. Kecuali beberapa orang yang telah ada sejak lama, orang suci biasa hanya dapat mendengar legenda dan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Yi Feng mengangguk setelah mendengar ini, dengan ekspresi tersadar di wajahnya. Tanpa diduga, kedua penghalang jalan dan pembuat onar ini memiliki latar belakang seperti itu, yang membangkitkan rasa ingin tahu Yi Feng. Apakah itu benar-benar hebat? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya dan memegang gagang pedang yang berdebu. Genggaman ini tampaknya tidak hanya mencengkeram gagang pedang, tetapi juga pikiran kedua lelaki tua itu. Mata kedua lelaki itu membelalak dan pikiran mereka menjadi tegang. Mata Wei Donghai penuh dengan harapan, gugup dan sedikit gelisah, seolah-olah dia akan menyaksikan gaya senior Yi Feng, tetapi dia tidak yakin, ekspresinya rumit dan berjuang. Zui Wuya sedikit mengernyit, tetapi dia sedikit tidak berdaya. Berapa banyak harta kuno yang tidak bisa didapatkan oleh kekuatan besar, pemuda itu ingin mencoba dengan satu tangan, dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tepat ketika mereka berdua saling memandang dengan tenang, mereka mendengar suara. Sua, pedang kuno itu ditarik keluar dalam sekejap. Seluruh proses itu seperti kilatan petir, mereka terkejut. Mereka hanya melihat Yi Feng memegang gagang pedang dengan kedua tangan, dan sebelum mereka bisa melihat lebih dekat, pedang kuno yang cemerlang itu ditarik keluar, seperti mencabut rumput liar. Bas! Entah itu suara pedang atau yang lain, Zui Wuya hanya merasa pikirannya kosong, seperti patung batu yang berdiri di sana. Wei Donghai sangat terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa senior Yi Feng memiliki kultivasi yang hebat, dan menduga bahwa dia seharusnya bisa mencabutnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan semudah itu. Kultivasi senior begitu mengerikan hingga tidak terbayangkan. Pedang kuno yang membuat banyak orang menghela nafas itu hanyalah mainan di tangannya. Selamat, Saudara Yi. Tindakan Saudara Yi memang berhasil. Wei Donghai buru-buru memberi selamat. Yi Feng masih bingung, menatap kedua pedang di tangannya dengan kepala penuh tanda tanya. Baru saja dicabut, dan tampaknya tidak terlalu bagus. Jangankan tantangan apapun, Yi Feng bahkan tidak memiliki rasa pencapaian, seolah-olah dia ditipu dan baru saja mengambil 2 potong sampah. Namun karena Pak Tua Wei memujinya, dia hanya mengikuti suasana dan menjawab. Itu masalah kecil. Keduanya berbicara dan tertawa, seperti teman lama. Melihat ini, namun Zui Wuya di sebelahnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak seperti Wei Donghai, yang telah lama mengetahui tentang kultivasi Yi Feng. Dia sama sekali tidak siap secara mental, dan dia selalu berpikir bahwa Yi Feng di depannya hanyalah seorang junior muda dengan bakat yang bagus. Saat pedang dicabut, itu langsung menarik sarafnya dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, dia langsung terbangun. Ternyata pemuda ini bukanlah beban, tetapi ketergantungan terbesar mereka dalam perjalanan ini. Kultivasinya jauh lebih unggul daripada rekan-rekan magang mereka. Dia adalah seorang guru tersembunyi. Tidak heran saudara junior itu begitu hormat sebelumnya, dan bahagia seperti orang bodoh. Ternyata kebenarannya seperti ini. Sekarang pikirkanlah. Sepanjang jalan, dia sering memberikan instruksi serius, dan bahkan dengan bodohnya bersikap senior, tidak pernah menganggap serius guru ini, tetapi pihak lain tenang dan acuh tak acuh, dan tidak keberatan sama sekali. Saya khawatir di mata guru dan saudara junior ini, dia hanyalah orang bodoh. Setelah menyadarinya, Zui Wuya dipenuhi rasa malu. Ternyata, akulah bebannya. Setelah memahami semuanya, mata Zui Wuya dipenuhi rasa malu dan marah.
Dia buru-buru mengirim pesan kepada adik laki-lakinya, melemparkan semua rasa malu dan marah padanya. MMP, dasar bajingan, kamu sudah tahu tentang kultivasi orang ini sejak lama, bukan? Hal sebesar itu, kamu bahkan tidak memberitahuku lebih awal, apakah kamu masih menganggapku sebagai kakak laki-lakimu di matamu? Kamu membuatku seperti badut yang melompat, bertarung dengan akal dan keberanian dengan begitu banyak senjata suci di udara, berbunyi bip tanpa henti, kamu benar-benar sialan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memarahi, bahkan menyebut nama kakak laki-lakinya. Wei Donghai acuh tak acuh, dengan wajah penuh hormat dan mengobrol serta tertawa dengan Yi Feng, tampak seperti dia tidak perlu takut. Senyum puas itu seperti antek. Sungguh memalukan bagi orang suci. Mata Zui Wuya menjadi semakin marah. Sialan, kamu pikir aku tidak bisa menjilat, kan? Saya Zui Wuya, yang bisa menerima dan menaruhnya. Saat berikutnya, dia memperlihatkan gigi putihnya dan tertawa, hei, saudara Yi, kamu benar-benar luar biasa dan bermartabat. Kamu bisa mencabut pedang dengan begitu mudahnya. Rasa hormatku kepada saudara Yi seperti aliran sungai yang tak berujung. Semangat saudara Yi seperti matahari yang terik menyinari dunia, dan lautan bintang sulit untuk dibandingkan. Dia berbicara dengan sangat lancar tanpa sedikit pun terbata-bata. Jika Anda bertemu dengan seorang pemain crosstalk, Anda dapat bersaing dengannya. Setelah mengatakan itu, Zui Wuya juga melemparkan pandangan, saya juga bisa, kepada Wei Donghai dengan cara yang luar biasa sombong. Sanjungan hangat ini terlalu tiba-tiba, dan itu sama sekali berbeda dari sanjungan sebelumnya yang tegas dan dingin. Belum lagi Yi Feng tercengang, bahkan adik laki-lakinya Wei Donghai tercengang. Apakah ini masih saudara senior yang dingin di luar tetapi hangat di dalam? Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat saudara seniornya begitu antusias. Yi Feng tersenyum tipis. Semua orang tahu bahwa kultivator menghargai kekuatan. Dia pasti telah mengejutkan lelaki tua itu ketika dia mencabut kedua pedang tadi. Seperti yang diharapkan, kultivasinya pasti sedikit lebih kuat dari kedua lelaki tua ini. Itulah sebabnya dia tiba-tiba diperlakukan dengan sopan. Mengenai antusiasme ekstra ini, Zui Wuya tampak bersemangat dan terus menatap kedua pedang itu. Yi Feng juga melihatnya dengan jelas. Meskipun tidak ada yang istimewa dari kedua pedang itu, dia sangat kecewa. Namun, kedua lelaki tua itu tampaknya sangat peduli pada mereka. Dia tidak keberatan memberikannya. Lagi pula, itu hanyalah barang biasa. Dia minum anggur mereka dan memakan kumis naga langka karena dia tidak apa-apa untuk berteman. Setelah sedikit ragu, Yi Feng berkata dengan murah hati. Jika kamu menyukai kedua pedang ini, ambillah dan gunakanlah. Begitu dia mengatakan ini, Wei Donghai dan Zui Wuya disambar petir, penuh ketakutan dan kegelisahan.